Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Alhamdulillah wa syukrillah, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Nurun Nisa, jamaah Masjid Trans, semoga senantiasa kita di majlis ilmu dan majlis zikir ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya memulai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma jalasa qaumun fi majlisin," di riwayah fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, di riwayah yang lain yadhkuruna Allah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man indah. Di riwayah wa fi akhiril majlis يقول الله قوموا مغفورا لكم. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan ada beberapa riwayah yang lain yang intinya berkumpulan di majlis ilmu. Ini majlis apa? Majlis pesta pernikahan? Apa? Majlis apa? Majlis ilmu. Dijelaskan di dua riwayat, tujuan duduk di majlis ini karena untuk mempelajari, membaca, mempelajari, menghayati isi Al-Quran. Satu riwayat yang lain, yatluna yadhkuruna Allah, mereka duduk di majlis ilmu untuk berzikir kepada Allah. Jadi tujuan kita duduk di majlis untuk baca Al-Quran, untuk menghayati isinya, mempelajari maknanya, atau untuk menyebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua inti ibadah untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Tujuan ibadah salat untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah puasa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah doa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah haji untuk zikir kepada Allah. Hari Jumaat untuk zikir kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setiap melepaskan ibadah yang agung dan mulia, Allah mengingatkan, jangan melepaskan zikir kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, kalau mendengar panggilan hari Jumat, segeralah untuk menerima, menijabah panggilan Allah, dan berlarilah. Fas'au, bukan berjalan pelan-pelan, fas'au, berjalan cepat, untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kepada zikrullah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkan segala sesuatu yang menjauhi kita, yang menggoda kita, yang mengganggu kita, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bai', jual beli, termasuk sesuatu yang halal, tapi untuk hari Jumat, apalagi mendekati salat Jumat, Allah memerintahkan tinggalkan yang halal untuk berzikir
kepada Allah. Kalau jual beli aja halal, Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana sesuatu yang haram? Gimana sesuatu yang mubah? Gimana sesuatu yang makruh? Berarti jauh lebih wajib untuk kita tinggalkan. Untuk apa? Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu justru jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Terus tugas kami apa ya Allah habis salat? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah melepaskan salat Jumat, bergeraklah di bumi, mencari nafkah, lanjutlah kerjaanmu, jual beli, bersilaturrahim, mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Lepas Jumat, bergerak di bumi, mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan lupa sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau memang kalian ingin dan mengharapkan beruntung dunia akhirat. Berarti subhanallah termasuk ketika kita beribadah haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai melaksanakan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Terus selama kita berhaji ngapain? Selama kita berhaji ngapain? Berzikir tidak? Berzikir. Talbiyah zikir, tahlil zikir, masuk masjid dan menyebutkan doa masuk masjid itu termasuk zikir. Sepanjang kita tawaf itu termasuk zikir. Sepanjang kita sa'i di antaranya juga zikir. Kita berdiri di badan Arafah dan berdoa dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik ucapan dan doa yang aku panjatkan dan para nabi-nabi yang sebelumku adalah di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan langkah-langkah ibadah haji, mulai dari kita berihram sampai melaksanakan manasik, semua isinya zikir. Tapi walaupun isinya zikir, selepas kita beribadah haji Allah masih ingatkan kita, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya zikir. Di suratul Ankabut surah 29, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu menjaga kita dari fahsya dan munkar, dan wa la dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Menurut Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, wala dzikrullahi akbar, salat itu isi zikir di dalam salat lebih mulia daripada salat sendiri. Dan inti daripada salat memang tujuannya zikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Taha, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan betapa luar biasa kemuliaan dan pentingnya zikir untuk kita semua. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sebagaimana di hadis yang dibawakan Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan-amalan dan perintah-perintah dalam agama cukup banyak bagi saya. Nampaknya itu orang tua. Aku sudah merasa tidak mampu menguasai dan mengamalkan segalanya. Tolong ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang aku bisa istiqomah dan aku megang tidak melepaskannya. Apa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia seorang yang mampu di setiap waktu dan setiap saat lidahnya tidak pernah berhenti karena dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada disebutkan satu kisah Sayyidina Abu Bakar, saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa diam.
Saking banyaknya zikir, lidahnya tidak bisa didiamkan. Sambil disebutkan dari kisah, saya masih menggali dan mencari tahu apakah itu riwayat benar atau tidak. Tapi benar atau tidak benar itu cuma kisah, bukan sesuatu yang bisa membentuk ibadah atau sesuatu yang membentuk amalan. Itu sebuah kisah. Jadi kisah beda sama hukum, harus dibedakan. Kisah beda sama hukum. Ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau yang bentuk amalan atau hukum fikih, harus kita mengetahui apakah hadis itu benar atau tidak. Karena nanti kita akan membentukkan sesuatu amalan atau sebuah hukum fikih yang kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita salahkan atau menyampaikan salah hukum fikih, tapi ternyata hadis yang kita bawa palsu atau daif. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar saking banyaknya zikir, kalau dia mau diamkan lidahnya, dia simpan batu biar lidahnya diam. Saking banyaknya zikir radhiyallahu an. Dan banyak sahabat dikenal sebagai ahli zikir. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlu zikri. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia, tapi tidak pernah melepaskan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Hadis sahih dan cukup indah. Bahkan menurut saya hadis yang terindah untuk mengingatkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha li darajatikum khairul lakum min infaqil waraqi wadh-dhahab wa khairun min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, qala dhikrullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah kalian ingin tahu apa amalan yang terbaik? Wa azkaha 'inda malikukum, amalan yang paling suci. Wa arfa'iha li darajatikum, amalan yang tertinggi darajatnya. Cuba sebutan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sebelum menyampaikan amalan ini, Rasulullah SAW mancing sahabatnya dengan bertanyaan, apakah kalian mau tahu amalan yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang termulia, amalan yang tertinggi derajatnya? Oh, siapa yang tidak mau? Bahkan lebih baik daripada sedekah dan zakat, lebih baik daripada kita keluarkan emas kita dan perak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kaget sahabat. Lebih baik daripada menghadapi musuh di waktu perang, dia membunuh kita atau kita membunuh mereka, berarti lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Sahabat langsung bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Dan ini salah satu cara kita berdakwah. Sebelum menyampaikan sesuatu, kita mancing dengan pertanyaan. Itu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan, supaya apa? Orang penasaran, orang ingin tahu. Bala ya Rasulullah. Kata bala, bukan hanya kami mau dengan pasti dan yakin. Penasaran kami ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah jawabannya? Apa itu amalannya yang begitu luar biasa? Yang terbaik amalan, yang tersuci amalan, yang paling tinggi darajatnya, yang termulia di sisi Allah, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah, sampai kita terancam akan dibunuh atau kita membunuh musuh. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab cuma satu kata atau singkat kata, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Selepas kita salat, melaksanakan zikir. Padahal salat itu ibadah. Tapi coba ketika kita salam, apa yang kita ucapkan habis salam? Astaghfirullah. Memang kita lagi lakukan dosa? Kita lagi dosa atau lagi ibadah? Kenapa kita menutupi atau diawali dengan istighfar habis salam? Supaya kita mendapatkan pelajaran istighfar bukan hanya untuk dosa maksiat,
Orang berfikir disuruh istighfar, iman dosa saya apa? Iman salah saya apa? Istighfar itu termasuk juga untuk beribadah. Ketika kita selesaikan menjalankan sebuah ibadah, kenapa kita tutupi dengan istighfar? Karena kita tidak tahu bagaimana kesempurnaan ibadah kita, kekurangan ikhlas, kekurangan khusyuk, kekurangan atau tercampur dengan riya, atau tercampur dengan hal-hal yang kita tidak inginkan dan harapkan. Makanya kita ucapkan astaghfirullah, ya Allah, kalau ada kekurangan dalam ibadah kami, mohon diampuni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betapa indahnya beribadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat kita berzikir, habis salat kita berzikir. Karena zikir ini di setiap waktu dan setiap saat ini menunjukkan kepada kita betapa menyiapkan diri dan menyucikan hati kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, beda enggak seorang mulai dari wudu dia telah merasakan akan menghadap Allah. Mulai dari wudu, bukan mulai dari salat. Dia dari waktu wudu dia sudah merasa menghadap Allah, bukan menghadap sesuatu manusia atau seorang yang mulia. Tidak, kita akan menghadap Allah. Mulai dari wudu mengucapkan bismillah, diawali dengan zikir. Habis selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau tidak hafal yang panjang, boleh dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kalau hafal lebih lanjut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau di riwayat yang lain, habis selepas wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bukan hanya doa kafarat majlis, bahkan dianjurkan dibacakan doa ini selepas kita baca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bagaimana kalau kita baca Al-Quran, selepas selesai bacaan Al-Quran, bismillah, kita tutup Al-Quran, kita boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tujuannya apa? Kita memohon ampun seandainya ada keliru kesalahan dalam membaca Al-Quran, sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan termasuk yang diampuni Allah Subhanahu wa taala.